semuanya, kembali lagi di Pandai Akuntansi dan Pajak. Di sini kita akan belajar pajak dan akuntansi tanpa ribet, pakai contoh nyata biar langsung paham. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar channel ini terus berkembang dan kamu gak ketinggalan video berikutnya. Banyak banget yang DM dan komentar bilang, "Kak, kasus keluargaku ribet, ahli warisnya banyak, aset lebih dari satu, NJOP sama harga pasar beda jauh. Cara hitung BPHTB-nya gimana?" Nah, ini contoh kasus yang benar-benar sering terjadi. Dan aku bahas pakai rumus resmi BPHTB sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Cekidot. Misalnya diketahui ada sebuah keluarga, pewaris meninggal dan meninggalkan 4 ahli waris. Ada 2 aset, yaitu rumah dan tanah kosong. Kemudian untuk NJOP rumah dan tanah lebih rendah dari harga pasar. Tapi untuk BPHTB waris, dasar perhitungannya tetap NPOP, yang umumnya memakai NJOP terbaru, kecuali ada penetapan khusus ya dari pemerintah daerah. Kemudian untuk tiap daerah itu punya NPOP TKP-nya masing-masing, jadi bisa langsung dicek aja nanti di website BPD atau langsung mendatangi kantornya ya. Dan untuk contoh umum yang sering dipakai Pemda itu biasanya NPOP TKP-nya 300 juta. Dan ingat ya, ini beda-beda, jadi selalu cek peraturan daerah masing-masing. Kemudian untuk data kasusnya, yang asetnya ada 2. Yang pertama itu rumah dengan NJOP tanah atas rumah tersebut yaitu 400 juta, NJOP bangunannya 250 juta. Jadi total NJOP untuk aset rumah ini adalah 650 juta. Kemudian aset yang kedua yaitu tanah kosong. NJOP tanah sebesar 300 juta. Kemudian langkah yang pertama, kita hitung NPOP-nya. Untuk waris yang dipakai itu rumusnya adalah NPOP sama dengan NJOP bangunan ditambah NJOP tanah. Jika aset lebih dari 1, semuanya dijumlahkan. Seperti yang diketahui tadi, untuk NJOP rumahnya tadi 650 juta, dan NJOP tanahnya yaitu 300 juta. Kita jumlahkan 650 ditambah 300 juta yaitu 950 juta. Jadi untuk total NPOP-nya adalah 950 juta ya. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita hitung NPOP TKP-nya. Untuk NPOP TKP waris per daerahnya itu ditetapkan, untuk contoh kasus ini kita buat 300 juta ya. Setelah itu, kita hitung lagi NPOP kena pajaknya. Untuk rumusnya, NPOP dikurang dengan NPOP TKP, yang mana nilai yang 950 juta tadi kita kurangi dengan 300 juta. Maka hasilnya adalah 650 juta. Untuk langkah selanjutnya, kita menghitung BPHTB-nya. Untuk rumus BPHTB sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu NPOP dikurang NPOP TKP dikali dengan 5%. Jadi untuk perhitungannya 650 juta ini kita kalikan langsung dengan 5%, sama dengan 32 juta 500. Jadi untuk total BPHTB waris yang harus dibayar atas kasus ini adalah 32 juta 500. Dan ini untuk penjelasan tambahan ya, perlu diperhatikan, jumlah ahli waris tidak mengubah rumus BPHTB. Kemudian kalau asetnya banyak, lebih dari 1, maka semuanya harus dijumlahkan terlebih dahulu sebelum dikurangi dengan NPOP TKP. Kemudian setiap kota atau kabupaten itu biasanya pasti punya NPOP TKP yang berbeda. Dan ada situasi tertentu di mana penetapan NPOP bisa mengikuti penilaian khusus Pemda. Selalu cek peraturan daerah atau konsultasikan ke Badan Pendapatan Daerah. Oke, terima kasih. Kalau kamu punya kasus seperti ini tapi angkanya berbeda, tulis aja di kolom komentar mau dibuatkan perhitungan. Nanti aku bantu jelaskan pakai format yang sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.